Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Pagi ini teman-teman saya nggak masak, cuman mau ngedukasi aja ya. Jadi ini ada artikel, tapi saya belum kenal orangnya ya. Ini saya hanya baca di grup. Jadi ini saya baca dari grup. Saya bacain ya teman-teman ya. Ini saya baca, ini saya sedih, dari benar-benar sangat syok. Nih, langsung aja ya. Assalamualaikum teman-teman, saya masuk grup ini untuk mencari info tentang penyakit diabetes karena harus mendampingi ayah saya yang mengalami DM. Ayah saya sudah DM sejak 4 tahun lalu, tapi beliau tidak percaya dan bersikap semaunya, cuek gitu loh. Tidak mengubah pola makan dan tidak berobat. Sesekali jika sakit dan berobat, dokter memberi metformin, namun obat-obatan tersebut tidak pernah diminum. Begitupun dengan saya, cuek dan tak pernah mengingatkan bapak. Hingga akhirnya Januari kemarin tiba-tiba kaki bapak bengkak lalu berkembang menjadi luka. Ternyata kadar gula darahnya mencapai 500. Bapak sempat dirawat, namun luka kian hari kian memburuk hingga dokter menyarankan untuk amputasi. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Namun kami tidak mengambil jalan amputasi karena terkendala biaya. Masya Allah, kasihan banget. Hingga akhir 26 Februari lalu bapak saya berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bisa menyimpulkan bahwa penyakit diabetes itu teman-teman kalau dicuekin, dibiarkan, itu akan berkembang terus. Jadi setiap bulan tuh bisa naik gula darahnya. Kalau kalian tuh misalnya masih muda, terus periksa, terus kalian tuh ada pre-diabetes, misalnya kalian gula darah sewaktu gitu, tiba-tiba periksa ya, pokoknya dadakan periksa, itu 190. Nah itu sudah harus waspada. Terus kalau kalian biarkan aja sampai 1 tahun misalnya, nah itu biasanya naik, jadi bener-bener diabetes Anda itu. Kalau Anda langsung merawat, kontrol gula darahnya, rajin kontrol ke dokter, atau pola makannya itu dijaga, ya gak jadi gitu loh kalau sebelum kena ya. Tapi kalau sudah kena, sudah 300, terus kalian biarkan aja, setahun aja naik deh jadi 400. Kayak itu tadi ceritanya, bapaknya katanya 4 tahun yang lalu kena, tapi saya nggak percaya. Biasanya itu sudah lama kena tapi nggak tahu gitu loh, nggak konangan, karena mungkin nggak ada gejala. Nah setelah ketahuannya kan sudah tinggi tuh, udah sekitar 350 atau 400 ya kan. Nah itulah teman-teman, makanya bagi kalian yang kena diabetes, ingin sembuh, ingin gula darah normal, ingin pankreasnya balik kembali fungsinya, segera menata hidup Anda. Saya bilang menata ya, nggak diet. Kalau diet itu kan mengurangi makanan. Ini nggak mengurangi makan tapi merubah ya. Nah contoh-contoh makanan untuk menyembuhkan diabetes sesuai dengan diet Zuma yaitu kayak gini. Nah ini boleh daging, kikil boleh, tahu, telur. Ini protein ya, protein dan lemak didapat dari sini ya teman-teman. Kemudian sayur mayur itu selalu wajib ya, karena kita karbonya itu dari sini. Ini juga ada karbonya sih, protein tahu tempe itu ada karbonya ya. Jadi karbo itu nggak harus nasi ya teman-teman. Tubuh itu kan nggak ngerti namanya apa itu nasi atau apa itu tahu tempe. Yang penting ada karbonya ya, itu dianggap karbo gitu loh. Nah cara ngukurnya nanti ada ya, ada caranya. Makanya di sini saya tidak menganjurkan kalian langsung
diet sendiri tanpa dampingan. Jadi saya sarankan kalian mencari ahli yang sudah berpengalaman, yang sudah ada sertifikat, jadi Anda bisa didampingi gitu ya. Nah, Zuma Herbal kebetulan membuka diet mentoring untuk pendampingan penyembuhan penyakit diabetes terutama ya. Dan kita memakai sistemnya itu diet keto, semi keto, tapi kita bukannya nggak boleh makan karbo sama sekali ya. Kita tetap makan karbo. Ini contohnya, kalau secara umum pengaturan gizi itu kan separuh piring sayur mayur dan buah, separuh piring, seperempatnya piring lauk, separuh piring nasi ya. Kita nggak ada nasi, kita skip. Tapi kita tetap ada karbo gitu loh. Yang dimasukkan nasi itu kan maksudnya karbo untuk energi. Nah, energi kita itu dari karbo-karbo seperti ini. Jadi nggak benar kalau ada yang bilang ya diet keto itu salah. Karena apa? Karena makan protein tinggi tanpa karbo. Siapa bilang tanpa karbo? Ya, saya nggak tahu sih keto-keto yang lain ya. Tapi keto-keto yang saya anut ini termasuk keto Zuma itu ada karbonya teman-teman ya. Jadi makanan kita ini sama dengan mereka pada umumnya. Jadi ini bukan diet tapi merubah pola makan. Untuk selamanya juga nggak apa-apa karena sangat sehat gitu loh. Karbo ada, protein ada. Kita nggak tinggi protein ya. Ada juga yang bilang gini, tinggi protein itu nggak boleh, nanti bisa jebol ginjalnya. Ya Emang kalau kita terlalu banyak makan protein tuh gak boleh. Tapi diet Zuma gak begitu teman-teman ya. Makanya kalian harus masuk grup saya biar kalian tahu apa sebenarnya dimakan di diet Zuma ini gitu. Jadi kalian kalau belum tahu apa itu diet Zuma, apa itu diet keto sehat ya, keto fit atau keto sehat yang saya anut itu, jangan ngomong dulu gitu loh. Sebelum kalian tahu itu jangan ngomong. Kalau kalian ingin tahu, penasaran, masuk grup kami gitu ya. Nah, buktinya memang banyak banget yang sudah sembuh dari diabetes. Sembuh itu lama teman-teman ya. Yang dinamakan sembuh itu setelah setahun gula darah kalian tuh normal. Nah, itu sembuh. Tapi untuk sembuh dari diabetes itu memang susah sekali. Dokter sendiri juga bilang begitu. Tapi kalau kita bisa merubah pola makan kita, menyedikitkan karbo ya, mendefisitkan karbo, itu bisa. Nah, ini sayuran segini banyaknya, ini kan boleh dimakan. Ibu nggak asam urat. Asam urat itu karena gula darah yang tinggi ya awalnya teman-teman ya. Kalau kalian tuh dari awalnya nggak pernah kena asam urat, tapi hanya diabetes, makan sayur banyak kayak gini tuh nggak apa-apa. Ini sebanyak apa sih? Ini setelah direbus juga akan mimpes, akan sedikit ya. Ini paling 100 gram ini kangkung nih. Dan ini sama 100 gram, ini 200. Nah, nanti ada takarannya ya teman-teman ya. Kalian makanya saya anjurkan ikut diet mentoring di saya. Nanti dibimbing makan pagi, siang, malam tuh apa saja. Yang penting gula darah Anda itu bisa turun normal akhirnya sembuh. Dan itu tadi kayak gitu tadi ya, orang yang sakit diabetes dicuekin nggak dirawat akhirnya terjadilah kerusakan pembuluh darah besar, kerusakan pembuluh darah kecil itu seperti retinapati, kemudian neuropati. Jadi kakinya itu nanti akan kebas. Kemudian nggak terasa apa-apa, ketusuk jarum juga nggak terasa. Makanya bahayanya di situ. Kalau gula darah kita itu sudah tinggi, sudah 400, 500, itu pasti begitu. Karena karbohidrat itu kalau dimakan di dalam tubuh itu akan berubah menjadi gula 100%. Nah, badan kita ini, badannya orang diabetes itu sudah tidak bisa mengolah gula. Jadi kenapa kalian harus mencari obat? Orang badannya tuh udah nggak bersahabat dengan gula. Nah, secara logika ya obatnya ya kita meniadakan gula gitu loh. Lah cara meniadakan gula itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita ikut di diet mentoring ini. Kalau kalian ngarang sendiri, mengatur-ngatur sendiri, takutnya salah, malah pingsan nanti ya.
Nah ini apa saja teman-teman, ini saya nanti rencananya kepengen ngerujak cingur siang-siang nih insya Allah. Ini ada kikil, itu daging kepala, kalau ini kulit ya, kulit sapi. Nanti ini mau saya rebus, kasih garam dikit. Terus ini telur untuk kalau lapar, tahu mau digoreng. Digoreng boleh ya, yang penting minyaknya itu minyak yang sekali pakai udah buang, atau 2 kali lah, jangan terlalu digoreng-goreng lagi. Dan ini labu siam. Oh ya, ini ada cerita nih, penting banget nih. Ini saya ajarkan ke kalian semuanya ya. Ini rahasia sembuh dari pusing. Jadi kemarin ceritanya saya tuh habis jalan-jalan ya, besoknya kan saya cerita sembuh ya, habis jalan-jalan. Tapi besoknya malamnya tuh pusing lagi. Kolesterol saya itu 254. Ya lumayan tinggi, tapi nggak tinggi banget sih segitu. Kalau bagi saya sudah biasa. 300 juga pernah, tapi nggak sepusing ini gitu loh. Jadi saya curiganya jangan-jangan tensi tinggi. Jadi saya akhirnya ngambil inisiatif sendiri. Saya malam-malam itu jam 9. Saya ngambil ini nih teman-teman. Labu ini saya potong-potong mentah aja, saya cuci dulu. Terus saya remes-remes pakai cuka atau jeruk nipis ya. Yang bagus itu jeruk nipis, karena saya nggak punya jeruk nipis, jadi saya pakai cuka. Tapi kalau kalian nggak cocok sama cuka, perut kalian ya jangan ditiru, pakai jeruk nipis aja ya. Terus saya kasih garam sedikit. Nah kalau saya sarankan tuh garam gorosok ya, sedikit aja. Udah saya remes-remes. Udah saya maem tuh ada 4 butir. 4 butir ini ya, segede ini. Malam tuh mau bubuk itu. Saya maem tuh mentah gitu, empuk kok, empuk, renyah, krius-krius, enak, kayak apel loh, beneran deh. Saya mikir gini, ternyata enak ya ini labu siam mentah loh. Ngapain harus pakai di jus-jus segala, repot banget gitu kan. Nah setelah makan itu tuh saya rasa-rasakan tuh kepala enteng. Akhirnya saya tidur. Besok pagi bangun itu kepala enak. Biasanya tuh saya berat gitu. Nah itu teman-teman ya, itu obat untuk pusing kepala ya. Tapi sebaiknya kalian periksa lah ya, tensinya apakah tinggi. Kalau emang tensinya tinggi, kolesterol tinggi, ya obatnya itu tadi. Kalau memang tensinya tinggi, kalian tambahin timun sama seledri ya. Mau digado, dipotong-potong gitu aja, dimaem gitu, bisa. Gak usah pakai jus-jusan ya, repot. Nah oke, kayaknya udah ya teman-teman. Oh ya, ada lagi yang bertanya kemarin, apa itu, boleh nggak Bu makan nasi basmati? Basmati itu kalau Anda mau makan ya silakan aja, saya nggak larang. Tapi dia karbohidratnya itu tinggi teman-teman, tinggi banget, malah melebihi nasi biasa. Jadi kalau kalian mungkin makan 1 sendok ya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai 100 gram itu karbonya tinggi, coba aja cek sendiri. Terus keju juga gitu ya. Keju nggak sembarang keju itu boleh ya. Bagi kalian yang ingin menurunkan gula darah, itu kalian lihat yang karbonya rendah. Nah kemarin tuh salah kaprah, teman-teman saya itu pada beli keju yang harganya itu sedang, yang enak. Akhirnya difoto ke saya. Bu saya pakai keju ini Bu, katanya. Ini di member ya, di member diet mentoring saya ya. Lalu saya kasih masukan, aduh Bu, itu keju itu per saji ya, per saji itu 30 gram ya teman-teman, nggak 100 gram loh ya, jangan salah loh ya. Jadi kalian kalau maem keju itu hanya 30 gram itu per saji, itu karbonya 6 gram, itu yang merek itu. Aku nggak nyebutkan merek di sini ya, nanti nggak etis lah ya. Nah yang bagus saja ya, saya ngomong yang bagus saja. Yang bagus, yang suka saya pakai itu mereknya Mac merah. Itu karbonya kalau nggak salah 3 atau 2 per saji. Jadi masih mending daripada yang tadi itu. Oke teman-teman, nanya lagi coklat ya. Coklat bubuk itu bagus teman-teman ya, jangan takut. Jadi kalian kalau mau bikin permen coklat silahkan. Resepnya gampang. Coklat 2 sendok, coklat bubuk tawar ya.
kemudian dikasih keju sebagai gurih-gurihnya. Itu kalau saya kasih keju Mac, itu saya parut ya, dikira-kira aja lah, pokoknya dipulung-pulung gitu. Terus manisnya dikasih pemanis yang aman, itu sebenarnya ada dari buah lauhuan gitu, tapi mahal banget harganya, itu sampai 100.000 lebih. Nah itu mungkin ya bagi kalian berat ya, bagi saya juga berat. Nah boleh diganti gula stevia, tapi kan kita nggak setiap hari makan permen ya, paling sehari itu 1 bulet gitu. 1 bulet itu gulanya juga sedikit, nggak banyak-banyak, nggak apa-apa lah ya. Jadi kita jangan terlalu takut makan ini makan itu, yang penting sudah ada bimbingannya, ada yang dampingin, ada yang mengarahkan, insya Allah aman ya. Karena apa teman-teman? Karena mati itu qadar, ya kan? Gitu loh. Jadi ya kita jaga pola makan, jaga kontrol gula darah, diet itu ya jangan terlalu ekstrim ya, biasa-biasa aja loh gitu ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai sekian aja ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share ke saudara-saudara kalian yang sedang sakit diabetes. Jangan enak-enakan, jangan tetap makan nasi. Yang penting saya nggak minum gula. Jangan, saya bilang jangan. Beneran nih, saya punya saudara gitu. Dia tetap makan nasi sehari 3 kali. Tapi gula darahnya alhamdulillah normal gitu loh. Karena dia masih mencangkul. Dia suka berkebun sampai 2 jam. Menjemur diri itu sampai 2 jam di kebunnya itu, matahari panas pagi itu loh. Jam 7 sampai jam 9 tuh masih di situ terus. Nah, gula darahnya emang normal. Padahal dia makan nasi 3 kali sehari, makannya biasa. Cuma dia nggak minum gula putih tok. Nah, itu karena dia masih beraktivitas seperti itu. Saya tanya sekarang, kamu kuat gak berkebun 2 jam? Nggak mungkin, orang kota itu nggak mungkin nggak punya kebun, ya kan? Nah makanya yang paling aman yaitu aja, hindari karbohidrat tinggi, tepung-tepungan. Karbohidrat itu apa saja? Kalau kalian pengen tahu lengkapnya, kalian bisa ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Kalian bisa tanya-tanya di deskripsi, itu ada nomor WA-nya, ada biaya pasti. Tapi kesembuhan insya Allah pasti juga ya. Dadah.